rakyat Banten tetap bersatu, tidak mau direlokasi, dan siap untuk melawan para penggusur-penggusur. Takbir! 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 Merdeka! Merdeka! Racikan berita. Pada lembaga-lembaga terkait. Jadi hari ini tujuannya sebenarnya kami ingin menunjukkan kepada kita semua advokasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sore ini hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Kami berada di lokasi lapangan bola Kampung Encle, Desa Sukawali, Paku Haji, Tangerang, Banten. Bahwa lokasi ini insya Allah akan menjadi tempat kita mengadakan istighosah kubro bersama dengan para ulama, tokoh, dan masyarakat Banten. Intinya nanti acara itu adalah berdoa dan diakhiri dengan berbagai permintaan ya kepada lembaga-lembaga terkait. Jadi hari ini tujuannya sebetulnya kami ingin menunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat, kepada publik, disinilah lokasi tempat akan diadakannya istighosah kubro tersebut. Di lapangan bola yang di belakangnya itu ada beberapa lokasi yang sudah digusur oleh Agwan dan Salim, oleh rezim oligarkis. Nah, tapi saya kira kesempatan ini hanya ingin kami gunakan, pertama menunjukkan lokasi, kedua sekaligus nanti mengajak kita semua, teman-teman yang ada di Banten, yang ada di Jabodetabek, atau malah yang ada di luar dari Jabodetabek, yang punya kesempatan untuk hadir, kami menghimbau mari menghadiri acara istighosah kubro tersebut. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Tujuannya mengajak kita semua untuk hadir pada hari Minggu 29 Juni 2025. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ini kesempatan untuk teman-teman kita berbicara. Ada Pak Said, ada Pak Ismet, dan ada Pak Narko. Saya persilakan. Supaya Pak boleh paham, ini wilayah ini kecamatan Paku Haji ini wilayah pusat PIK 2 sebenarnya. Karena di sebelah sana itu direncanakan sirkuit internasional, lapangan golf internasional. Nah, kami duduk di sini adalah pusat daripada 11 kampung yang sedang mau digusur. Ini 11 kampung yang ada sekitar sini yang mau digusur. Nah, wilayah sebelah sana itu sudah, ini ada benteng terakhir karena di sana sudah Teluk Naga tinggal 2 desa itu, desa yang tersisa. Nah, masuk ke Paku Haji kecamatan ini. Kosambi udah hampir setengah habis. Nah, jadi ini adalah tempat kami duduk, ini adalah duduk di 1 Muharram untuk mempertahankan NKRI hilang di wilayah Banten. Ini kira wilayah ini, dan nah dipilih istighosah kubro ini memang tujuannya bahwa jangan sampai negara Indonesia hilang di sini. Nah, rakyat di sini kompak sekali, 11 kampung di sini. Nah, Encle ini adalah memang kemarin masyarakatnya dan kepala desanya menyatakan kami menolak. Jadi sudah ada kepala desa yang berani muncul, itu kepala desa Encle. Nah, Sukawali, kepala desa Sukawali. Nah, kampung Encle, kepala Sukawali menyatakan. Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat Indonesia, kami bersyukur kepada Allah bahwa kami sudah bisa duduk begini, tidak dikejar-kejar lagi oleh preman mereka. Dulu kita berdiri aja sudah datang premannya, karena dulu sepertinya
Aguan dan Pik 2 tuh CCTV-nya tuh bulan ini dibikin CCTV. Jadi kemanapun kita, bulan dan bintang, kemanapun kita langsung ketahuan. Pakai satelit. Pakai satelit CCTV-nya. Sekarang karena mungkin kabelnya udah mulai putus, maka kita agak tenang. Coba bayangkan dulu kita tidak pernah berani menyiapkan panggung. Sekarang ini 2 hari sebelum acara itu udah panggung, insya Allah panggung ini aman. Nah, jadi ada kemajuan dan rakyat sekarang udah bangkit melawan. Tapi ya masih ada juga pemain-pemain pinggiran yang coba main-main. Tapi ya insya Allah kita hadapi karena kami tidak akan pernah kendor menghadapi. Kami tidak bisa disogok, kami tidak bisa ditakut-takuti karena memang kami hanya berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri. Itu saya pikir sampai ketemu hari Minggu pada duhur untuk kita berdoa bersama sambil berjuang bersama mempertahankan NKRI dari perampokan yang dilakukan oleh Aguan dan kawan-kawan yang sepertinya masih didiamkan dan dibiarkan oleh Presiden Prabowo. Mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengarkan bahwa saatnya beliau jangan diamlah. Selanjutnya ke Pak Ismet atau Pak Narko? Pak Ismet dulu. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa pada saat ini adalah 1 Muharram. 1 Muharram itu adalah titik balik perjuangan Islam, ya, untuk memberikan pencerahan kepada peradaban manusia. Nah, pada saat ini Desa Kampung Encele, Desa Sekuali, Kecamatan Paku Haji merupakan daerah yang tadi sudah disebutkan, daerah yang sangat strategis, ya, mau dibikin sirkuit dan lain-lain, tetapi sesungguhnya ini adalah hak rakyat, ya, yang tidak boleh diambil atau dirampas begitu saja. Indonesia harus bebas dari penindas dan penjajah. Nah, kita merasakan bagaimana pemerintah rakyat Banten selama hampir kurang lebih 1 tahun ini berjuang untuk mempertahankan hak miliknya, ya, dengan berbagai intimidasi dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini, pada 3 Muharram lusa, kita akan menyentuh ars, ya, dengan istighosah kubro yang membuka pintu langit agar Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam, khususnya rakyat Banten ini, sebagai titik kulminasi bahwa di Indonesia tidak boleh ada penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh oligarki yang tidak memikirkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Narko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya masyarakat Banten yang terdampak dari proyek Jolim Pik 2. Kita tadi barusan mendapatkan penjelasan, titik tempat kita duduk ini adalah kira-kira sentral dari daerah yang akan mereka rebut secara paksa. Tapi karena perjuangan kita bersama, baik yang ada di lokasi maupun yang ada di luar lokasi ini, sekarang terhenti. Nah, karena itu pada peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah ini kita gunakan sebagai titik untuk evaluasi kenapa kemarin sampai terjadi, dan kemudian juga sebagai titik kita memulai bagaimana kita mengamankan daerah kita dari tangan-tangan oligarki hitam atau pengusaha-pengusaha rakus yang di backup oleh para pengkhianat. Pengkhianat ini adalah aparat dan pejabat pemerintah resmi Republik Indonesia. Dan ada pensiunan, kata Pak Said Didu. Betul, tidak saja. Ya penjilat, ya perampok gitu. Nah, karena itulah pada kesempatan ini mari kita berkumpul melaksanakan istighosah kubro, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, menjaga negara kita, menjaga aset kita ini
terlaksana dengan baik. Kemudian kita juga menetapkan langkah agar perjuangan yang belum selesai ini kita selesaikan tahun ini. Kita selesaikan, mengembalikan hak rakyat. Mengembalikan hak rakyat. Kita harus bersatu. Seperti kita ketahui, kita nggak bisa seperti selama ini menyerahkan permasalahan kita, lapor kepada aparat pemerintah yang kita angkat. Diam saja dia. Bahkan aparat yang kita pilih di Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga diam saja. Berarti kita harus turun. Kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada perwakilan khianat yang sudah kita pilih. Harus kita laksanakan sendiri. Harus kita laksanakan sendiri. Itulah yang saya ajak pada kesempatan ini. Sekali lagi, sudah 1 tahun ini perwakilan kita di DPR jadi perwakilan khianat menurut saya, karena diam saja. Perwakilan yang ada di eksekutif banyak yang jadi pengkhianat juga. Dari situ kita bisa simpulkan, kita harus bergerak memperjuangkan nasib kita sendiri. Mudah-mudahan pada tahun ini para pengkhianat itu sadar kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak, dan tentunya kita butuh bantuan dari masyarakat sekitar yang terdampak, terutama bagaimana kita menjaga hak kita. Menjaga hak kita itu adalah kewajiban. Jadi nggak boleh ada rasa takut, nggak ada. Memperjuangkan hak kita itu kalau terjadi sesuatu yang paling jelek, kita harus mati, itu mati syahid. Itu ajaran Islam. Jadi kita jangan diam aja. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said, Pak Ismet, dan Pak Narko. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami menghimbau terutama kepada kita semua rakyat Indonesia, baik yang ada di Banten terutama, di Jabodetabek atau malah di luar dari daerah tersebut, untuk mari sama-sama kita berdoa agar daulat rakyat, kedaulatan negara di Banten ini benar-benar bisa dipulihkan. Ya, karena selama Jokowi berkuasa itu terjadi perampokan tanah milik rakyat, juga tanah milik negara, termasuk juga pantai. Nah, kita sudah melihat bahwa selama Jokowi berkuasa, itu negara PIK 2 memang benar-benar ada. Nah, lalu kita punya presiden baru yang katanya tidak boleh ada negara dalam negara. Tapi sejauh ini kita melihat Pak Prabowo itu hanya terkesan pencitraan, ya, mengerahkan angkatan laut untuk cabut pagar, tapi yang ya mungkin omong-omong. Nah, mau cabut pagar laut yang panjangnya 30-an kilometer itu yang dicabut cuma mungkin 5%. Ya, pagar itu justru yang tinggal masih panjang, lebih panjang, jauh lebih panjang. Nah, lalu katanya mau menghilangkan negara dalam negara. Sekaranglah waktunya, nanti dengan doa dari rakyat, dan rakyat akan berada di belakang Anda, Pak Prabowo. Tegakkanlah tadi kedaulatan itu, ambil kembali alih, ambil kembali itu tanah negara yang sudah dicaplok seperti hutan lindung dan sebagainya, termasuk pantai, termasuk juga banyak jalan-jalan yang sudah dicaplok oleh rezim Jokowi lewat Aguan dan Salim. Jadi sekarang waktunya untuk Pak Prabowo menunjukkan memang benar-benar sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden seluruh rakyat Indonesia, terutama Presiden rakyat yang tertindas di Banten ini, untuk segera Anda pulihkan. Saya kira itu saja. Tambahan, ada tambahan lagi Pak? Saya tambahan saja, menghimbau, setelah membaca berita kemarin bahwa Institut Teknologi Bandung akan diberikan hadiah tanda kutip tanah oleh pembangunan kampus oleh PIK 2. Kita perlu usut. Sebentar, saya uraikan dulu. Ini adalah memang saya mengini hati nurani mereka
tanah yang Anda terima seperti yang pernah diserahkan ke Brimob, polisi, pernah diserahkan ke Angkatan Laut, pernah diserahkan ke Angkatan Darat. Sekarang yang dimunculkan turun Bank Syariah. Itu dimunculkan terus. Padahal itu tanah hasil rampokan rakyat dan tanah negara yang mereka gusur rakyat dengan harga yang sangat murah, Rp50.000 per meter, dan dia jual 30 sampai 50 juta rupiah. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dia hanya dikasih 1 hektar, nilainya berapa kalau 50.000? 500 juta rupiah dibeli dari rakyat. Terus dibikin seakan-akan memberikan tanah yang sangat luas. Jadi kepada instansi pemerintah, kepada teman-teman ITB, kemana hati nurani kalian menjadi stempel menggusur rakyat dengan harga yang sangat murah. Itu saya mengingatkan alumni ITB, saya yakin punya hati nurani. Saya paham rektor ITB, saya paham. Hanya kata-kata saya itu aja. Anda udah tahu, paham maksud saya itu, saya paham. Nah, jadi berhentilah jadi bemper oleh mereka dari hasil menggusur rakyat. Dan saya meminta PIK 2 berhenti menggunakan seluruh aparat untuk mencuci tangan-tangan kotor dengan menggusur rakyat. Itu saja himbauan saya kepada teman-teman rakyat Indonesia dan kepada teman saya. Kita tahu UGM sedang babak belur, UI babak belur oleh Bahlil, masa ITB babak belur oleh PIK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita